pertama, yaitu pembentukan sitrat. Tahapan pertama dimulai dari pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil konjum A. Kemudian terjadi perubahan bentuk CH2 negatif. Kemudian gugus berikatan dengan karbon karbonil dari oksaloasetat. Proses konjum A hilang melalui hidrolisis. Nah, hilangnya proses konjum A tersebut dapat membuat reaksi kuat menuju ke arah kanan, seperti pada gambar tahap 1 tersebut. Tahap 2, isositrat. Tahapan kedua adalah isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerisasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat. Dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerisasi di mana air pertama kali terbuang. Kedua, air bertambah kembali. Ketiga, terjadi pemindahan gugus hidrosil karbon lainnya yang berada di sebelah. Proses perubahan yang terbantu oleh enzim akonitase ini akan menjadi reaksi untuk menuju ke tahapan siklus asam sitrat selanjutnya. Enzim akonitase itu sendiri memiliki kandungan Fe2+. Tahap ketiga, isositrat dehidrogenase. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Pertama, perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahap 2. Kedua, molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan karbon dioksida. Ketiga, molekul terlepaskan. Jadi, molekul yang lepas dari enzim di sini berupa enzim dehidrogenase isositrat, akan menghasilkan alfa ketoluktarat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahap keempat, suksinil konjum A. Proses oksidasi yang kedua terjadi pada alfa ketoglutarat akan menghasilkan suksinil konjum A. Proses ini dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim asam ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH karbon dioksida dengan ikatan tioester berenergi tinggi dengan konjum A. Selama proses oksidasi terjadi, NAD+ akan menerima reduksi menjadi NADH+H+. Tahap yang kelima, GTP dan succinate. Suksinil konjum pada tahap 4 diubah menjadi suksinat yang tergambar dalam bentuk berikut ini. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Penjelasan yang tergambar adalah: yang pertama, molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti konjum A. Yang kedua, menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Yang ketiga, fosfat melakukan perpindahan ke GDP. Yang keempat, menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap yang keenam, fumarat. Suksina dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahapan tersebut tergambar dalam bagian berikut. Tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan FAD menghilangkan 2 atom hidrogen dari suksinat. Yang kedua, menghasilkan FADH2. Enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transfer elektron atau reduksi. Tahap ketujuh, proses hidrasi. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut yaitu: pertama, terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat. Kedua, menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap terakhir, oksaloasetat. Tahap terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil konjum A yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahapan terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikosis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria.
Di membran ini terdapat bagian secara singkat transfer elektron untuk NADH sebagai berikut. 1. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. 2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 3. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. 4. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 5. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. 6. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. 7. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 8. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. 9. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. 10. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Yang kedua, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C dan kompleks protein 4. Yang ketiga, saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Yang keempat, jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Yang kelima, di akhir cerita elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP.